Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa ala wa ba'd. Ikhwan wal akhwat, dimanapun Anda berada, Allah ibarik fikum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi semua amal ibadah Anda di bulan Ramadan. Dan saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memberi kemampuan serta kemauan dalam beraktivitas di bulan Ramadan, terutama untuk meningkatkan amal soleh kita. Kembali dalam kajian rutin kita Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada satu pertanyaan yang perlu kita sampaikan. Apakah ada syariatnya kunut nazilah di tengah wabah ta'un? Atau jangan-jangan tidak ada kunut nazilah? Nah, ma'asyiral muslimin, ternyata kunut nazilah di tengah wabah ta'un terdapat perbedaan yang cukup ramai di antara para ulama, antara pro dan kontra. Dan masing-masing kalau kita baca tulisan Imam Ibnu Hajar yaitu Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, masing-masing memiliki argumentasi yang cukup kuat. Misalkan yang menolak bahwa ta'un tidak ada kunut nazilah, itu beberapa alasan, di antara alasan dan sangat logis. Yang pertama, anna ta'un rahmatun fakaifa yutlabu raf'uhu. Ta'un itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ta'un, Rasulullah SAW mengatakan rahmatun min rabbikum. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Kemudian alasan berikutnya adalah apa? Anna sabirullahu mithlu ajru syahid. Fa talabu raf'ihi tubramu bihadza thawab al-jazil. Sesungguhnya orang yang bersabar karena terkena wabah ta'un, dia mendapatkan pahala orang mati syahid. Maka meminta agar ta'un ini dihilangkan dari sebuah negeri, itu sama dengan menolak pahala yang sangat besar ini. Masih banyak alasan-alasan yang dikemukakan oleh mereka yang tidak menyetujui adanya doa kunut nazilah terhadap wabah ta'un. Tetapi mereka yang mengatakan bahwa ada kunut nazilah, walaupun tersebut adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada beberapa riwayat, misalkan dalam riwayat Abu Dawud, dalam Imam An-Nasa'i, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa agar kita berlindung dari perkara-perkara yang sebenarnya merupakan kalau meninggal itu mati syahid. Misalkan Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hadami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ditimpa bangunan. Padahal pada kajian kita yang lalu, di antara jenis syahid adalah apa? Orang yang meninggal karena tertimpa bangunan. Wa a'udzubika minat taraddi, wa a'udzubika minal ghoroki wal haroki, wa a'udzubika an amuta ladhigon. Jadi beberapa hal disebut tadi, meninggal karena tenggelam dan sebagainya. Rasulullah SAW meminta perlindungan jangan sampai meninggal karena tenggelam. Padahal dalam kajian kita beberapa pertemuan yang lalu, di antara jenis syuhada adalah apa? Orang yang meninggal karena tenggelam. Jadi di sini jamaah sekalian, para ulama yang mengatakan bahwa ada kunut nazilah di saat wabah ta'un berdasarkan hadis ini. Dan masih ada hadis-hadis lainnya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan logis mereka adalah apa? Bahwa ta'un itu merupakan kesulitan. Orang sulit bekerja, sulit beraktivitas, nggak bisa keluar negeri atau keluar kota untuk mencari nafkah. Demikian juga orang luar nggak bisa masuk dan lain sebagainya. Maka kesulitan itu menjadi salah satu sebab diperbolehkan untuk kunut nazilah. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani cenderung pada memperbolehkan kunut nazilah di saat wabah ta'un melanda sebuah negeri. Poin yang kedua yang ingin sampaikan di kesempatan kali ini adalah apa? Apa saja aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim ketika wabah ta'un tersebar di daerah tempat dia tinggal. Di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, mimma yanbaghi likulli ahadin al-mubadaratu ilaihi raddul madzalim. Yang pertama adalah apa? Mengembalikan ataupun meminta maaf atas kedoliman yang dia lakukan. Ada kedoliman-kedoliman yang dilakukan seorang, hendaklah dia minta maaf. Kalau tersebut terkait masalah hak, maka hak tersebut harus diusahakan dikembalikan. Kalau terkait masalah barang dan lain sebagainya harus dikembalikan. Ini di antara perkara yang harus dilakukan ketika wabah ta'un terjadi.
Kenapa? Karena kita nggak tahu, bisa jadi wabah taun tersebut menimpa orang yang berbuat dolim dan dia meninggal sementara kedoliman belum dia hapuskan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kedoliman yang terjadi di dunia akan menjadi kegelapan bagi pelakunya kelak di hari kiamat nanti. Yang berikutnya adalah apa jamaah sekalian? Wat-taubah minal audi ila syai'in min ma'siyatillahi wan nadamu ala ma madha min dzalik. Yang kedua adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu pernah dilakukan oleh kaum Nabi Daud alaihissalam. Di saat itu mereka ditimpa wabah taun yang luar biasa, maka cara yang mereka lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabah taun di tengah mereka adalah apa? Nabi Daud alaihissalam meminta kepada mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Daud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga wabah taun betul-betul hilang pada saat itu. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena sekali lagi apapun yang menimpa kita itu pasti karena ulah tangan kita, karena dosa yang dilakukan oleh manusia, bukan karena kedoliman Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesehatan, keselamatan, keamanan tidak ada dalam sebuah masyarakat, besar kemungkinan masyarakat tersebut telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Innal abda la yuhramur rizqu alaihi bidan bin irtakabah." Sesungguhnya salah seorang hamba diharamkan rizki untuk dia. Kenapa? Karena dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kesehatan merupakan rizki, keselamatan adalah rizki. Sehingga keselamatan itu hilang atau kesehatan tersebut sudah mulai berkurang di tengah masyarakat, maka yang perlu dicurigai adalah apa? Jangan-jangan karena sebuah dosa. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah wal wasiyatu, memberikan atau menulis surat wasiat atau menyampaikan wasiat. Apalagi bagi mereka yang sudah positif kena wabah taun, maka pada saat itu dia sangat dianjurkan untuk segera berwasiat kepada ahli warisnya. Karena bisa jadi dia meninggal karena wabah taun sementara dia belum menyelesaikan wasiat. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan masih beberapa aktivitas-aktivitas lain yang perlu kita lakukan di tengah wabah taun. Misalkan tadi ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga disebutkan meningkatkan imunitas tubuh. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang dianjurkan oleh syariat untuk kita laksanakan di tengah wabah taun sehingga wabah taun berkurang atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.